Oke guys, gimana caranya Pak Yusuf Hamka ini bisa dapat kredit 5 triliun tanpa jaminan? Kok bisa sih bang? Kebanyakan orang-orang kan kalau misalnya ambil kredit kan pasti pakai jaminan. Kok bisa dia ambil 5T itu nggak pakai jaminan? Yes, betul banget karena ini adalah proyek pembangunan jalan tol. Jadi biasanya orang yang pembangunan jalan tol itu adalah proyek pemerintah. Nah, biasanya nih gue jelasin dulu nih. Biasanya orang-orang kalau ambil kredit itu kan dia punya aset, terus habis itu dimasukin ke perbankan, habis itu baru cair kan. Itu kebanyakan orang normal. Tapi gimana caranya? Banyak kok di luar sana ambil kredit tanpa jaminan, khususnya untuk proyek-proyek pemerintah. Tapi gimana? Biasanya mereka memiliki bank garansi atau yang disebut asuransi duit. Jadi teman-teman cukup dikasih sertifikasi untuk menggantikan kolateral yang teman-teman tidak miliki. Kan nggak mungkin uang 5T jaminannya berapa, harus 10T, nggak mungkin kan. Apalagi proyeknya gede guys, otomatis dia harus memiliki dan bekerja sama dengan bank garansi. Dan bank garansi itu ada beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Aku udah share semuanya di grup ya. Nah, yang pertama, bank itu diberikan yang namanya sertifikasi untuk berupa sertifikat bank garansi. Jadi nanti yang digaransikan adalah sertifikat dari perusahaan pihak ketiga untuk pembangunan jalan tol. Kalian masih nggak ngerti bank garansi? Coba teman-teman cek pelajaran-pelajaran bank garansi atau asuransi duit. Jadi cara kerjanya kayak gini, bank garansi itu mengeluarkan sertifikasi untuk pencairan bank. Selanjutnya, bank itu akan mencairkan dan pengusaha itu, Pak Yusuf Hamka itu akhirnya membangun jalan tol. Nah, ketika jalan tol sudah dibangun dengan beberapa proyeknya, biasanya uangnya juga bertahap kan dari bank. Nah, itu nanti uang tersebut untuk pembangunan, dari selisih hasilnya nanti kan dibayar, otomatis bakalan dibayar karena Pak Hamka ini sudah menang proyek. Nah, dibayar oleh pemerintah. Makanya bank garansi ini hanya mau kebanyakan sama perusahaan-perusahaan negeri ya. Kalau swasta biasanya dia pakai nama-nama brand yang sudah terkenal seperti Ciputra, Citraland, dan lain-lain. Nah, karena ini berurusan dengan negara, otomatis kan kemungkinan dibayar udah pastinya dibayar. Itu kenapa banknya mau memakai surat dari bank garansi. Sebenarnya ini bisnis udah lama guys, cuman banyak orang yang nggak tahu. Dan akhirnya nanti pemerintah itu membayar tunggakan-tunggakan atau invoice yang sudah diberikan oleh pengusaha tersebut. Dari hasilnya tersebut nanti untuk dikembalikan ke bank dan selisihnya itu cuannya. Ya kurang lebih kayak gini, proyek nanti ada dikasih proteksinya asuransi, terus dapat modalnya buat proyek lagi atau dibayarkan lagi ke bank. Kurang lebih seperti itu. Kenapa sih pentingnya bank garansi atau asuransi duit ya? Jangan sampai nanti terjadi kayak Indosuria, terus juga kayak Binomo, terus juga ada yang namanya robot trading. Itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang menurut gua scam. Scam itu banyak yang dirugikan karena uangnya itu udah terlanjur dicuci atau diapain lah gitu ya. Makanya menurut gua asuransi atau proteksi di dalam investasi itu penting banget. Kayak gua nih, gua juga investasi itu selalu pakai proteksi. Makanya gua paling males kalau misalnya ada scam ya, itu wah gua harus hati-hati banget deh. Contoh nih misalnya, gua punya bisnis yang namanya farmasi. Gua kerjasama sama partner gua, bisnisnya juga farmasi. Itu pakai yang namanya proteksi. Ya, jadi uang modal gua diproteksiin berupa asuransi. Nah, selanjutnya kayak bisnis ekspedisi juga. Jadi setiap unit yang gua beli itu diasuransiin juga. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan, unit gua juga aman. Terus selanjutnya skincare. Skincare juga ketika investasi di dalam bisnis itu gua juga memakai yang namanya proteksi. Jadi kalau misalnya bisnisnya itu anggap aja nggak laku atau ya anggap aja bangkrut ya, tetap kita pakai proteksi. Jadi aman, minimal modal balik. Terus yang terakhir adalah kalau misalnya kita investasi kripto nih, kan resikonya kan gede banget nih katanya. Tapi kalau misalnya kita pakai proteksi, itu meminimalis resiko yang akan datang. Jadi terburuk pun kalau misalnya kripto itu Bitcoin bakalan turun, kita minimal modal balik 100%. Jadi contoh nih, kalau misalnya gue modal 1M,
Terus habis itu karena resikonya ada dan akhirnya gue pakai proteksi, minimal 1M gue balik. Kalau kalian masih nggak ngerti, join aja workshop gue atau join VIP. Jadi tiap bulannya gue ngadain workshop. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar cara dapat rumah diskon 50% atau beli kripto pakai proteksi, teman-teman bisa join di sini sekarang juga.